AC Milan comeback, jaga asa ke Eropa. Xabi Alonso resmi tinggalkan Bayer Leverkusen. Piala Dunia Wanita menjadi 48 tim. PSSI anti kritik pemain PSM diskors 12 bulan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Las Palmas versus Rayo Vallecano di Estadio de Gran Canaria. Los Franjirojos memulai pertandingan dengan agresif, mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang di awal laga. Babak kedua dimulai dengan tempo yang lambat, namun kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-66 ketika Rayo Vallecano berhasil mencetak gol melalui Alvaro Garcia. Rayo Vallecano naik ke posisi ke-7 dan berpeluang lolos ke Liga Eropa. Las Palmas semakin dekat dengan zona degradasi, terpaut 3 poin dari zona aman. Pertandingan antara Wolfsburg versus Hoffenheim dalam laga yang penuh drama di Volkswagen Arena. Laga baru berjalan 18 detik ketika bola dibelokkan oleh Leo Ostigard ke gawangnya sendiri. Namun, Hoffenheim tidak menyerah pada menit ke-34. Pavel Kaderabek mencetak gol balasan mengubah skor menjadi 1-1. Drama mencapai puncaknya ketika Jonas Wind mencetak gol melalui sundulan dari sepak pojok pada menit ke-85. Namun, Marius Bülter kembali menjadi pahlawan bagi Hoffenheim dengan mencetak gol dari sudut yang sulit pada menit ke-88. Dengan hasil imbang ini, Wolfsburg berada di posisi ke-12 klasemen sementara. Sementara itu, Hoffenheim berada dalam posisi 14 klasemen. AC Milan versus Bologna dalam pertandingan yang berlangsung di San Siro. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Kebutuhan pecah di menit ke-49 ketika Riccardo Orsolini dari Bologna berhasil mencetak gol. Di menit ke-67, Santiago Gimenez berhasil menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Bologna. Milan terus menekan. Di menit ke-79, Christian Pulisic membawa Milan berbalik unggul menjadi 2-1. Di masa injury time, Gimenez kembali mencatatkan namanya di papan skor, memastikan kemenangan Milan dengan skor 3-1. Berkat hasil ini, Milan berhak naik ke peringkat 8 klasemen dengan poin 60. Sementara itu, Bologna masih tertahan di peringkat 7 klasemen dengan poin 62. Presiden Lega Serie A Ezio Maria Simonelli mengajukan proposal inovatif untuk sementara waktu memindahkan pertandingan kandang Inter Milan dan AC Milan ke Amerika Serikat musim depan. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi pekerjaan rekonstruksi Stadion San Siro yang dijadwalkan berlangsung dari 10 Januari hingga 8 Februari 2026. Simonelli meyakini bahwa Amerika Serikat akan menjadi lokasi ideal untuk lokasi sementara ini, mengingat peluang untuk promosikan Serie A secara global, terutama dengan mendekatnya Piala Dunia 2026. FC Noah telah mencatatkan sejarah gemilang dengan meraih gelar juara Liga Armenia untuk pertama kalinya. Kemenangan ini diraih setelah mereka mengalahkan Pionik dengan skor 2-1. Dengan total 71 poin dari 27 pertandingan, FC Noah berhasil mengungguli pesaing terdekatnya, Ararat Armenia, dengan selisih 14 poin yang cukup signifikan. Klub yang didirikan pada tahun 2017 telah mencapai puncak kejayaan sepak bola Armenia. Keberhasilan musim ini juga memastikan tempat bagi FC Noah dalam babak kualifikasi Liga Champions 2025-2026. Dewan FIFA secara resmi menyetujui proposal revolusioner untuk memperluas cakupan Piala Dunia Wanita dari 32 menjadi 48 tim, dimulai dengan turnamen tahun 2031 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat. Keputusan bersejarah ini menyelaraskan turnamen wanita dengan format Piala Dunia Pria yang juga akan menampilkan 48 negara peserta pada edisi 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ekspansi ini menjanjikan persaingan yang lebih ketat, peluang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk bersaing di panggung dunia. Negosiasi kontrak antara Lionel Messi dan Inter Miami dikabarkan mengalami kemacetan, menimbulkan ketidakpastian mengenai masa depan mega bintang Argentina tersebut di klub MLS setelah musim ini. Menurut berbagai sumber, peluang Messi untuk tetap bersama Inter Miami setelah kontraknya berakhir pada Desember 2025 hanya 50%. Kontrak Messi saat ini mencakup perjanjian komersial yang signifikan dengan Apple dan Adidas, menghasilkan pendapatan tahunan hampir 60 juta US dollar dengan gaji yang dijamin sekitar 20,5 juta US dollar per musim. Florian Wirtz, gelandang serang muda berbakat milik Bayer Leverkusen, dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Bayern Munchen. Menurut laporan eksklusif dari Bild, raksasa Bavaria tersebut siap mengajukan tawaran sebesar 100 juta euro untuk mengamankan jasa pemain berusia 22 tahun ini.
Wirtz yang kontraknya dengan Leverkusen berlaku hingga 2027 menjadi incaran banyak klub top Eropa, termasuk Real Madrid dan Manchester City. Berkat penampilan impresifnya yang memukau, transfer ini berpotensi menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah Bundesliga. Pelatih Xabi Alonso secara resmi mengumumkan bahwa musim ini akan menjadi musim terakhirnya bersama Bayer Leverkusen. Dalam konferensi pers, Alonso menyatakan bahwa 2 pertandingan terakhir klub di musim ini menjadi perpisahannya dengan Leverkusen. Keputusan ini diambil bersama klub setelah Alonso berhasil membawa perubahan besar menjadi juara Bundesliga musim 2023-2024 tanpa terkalahkan, serta meraih gelar DFB Pokal dan DFL Super Cup. Alonso menyatakan bahwa ini adalah waktunya yang tepat untuk mengumumkan keputusannya. Bayer Leverkusen semakin gencar mendekati Cesc Fabregas untuk menggantikan Xabi Alonso. Berbagai perwakilan klub telah bertemu dengan pelatih asal Catalan itu di Italia. Fabregas menjadi kandidat utama berkat gaya bermain menyerang dan ambisiusnya. Leverkusen sangat tertarik untuk mengamankan jasa Fabregas yang dinilai memiliki visi taktik yang brilian dan kemampuan untuk mengembangkan pemain muda. Namun, meyakinkan Fabregas untuk bergabung dengan Leverkusen tidak akan mudah. Sebagai pemegang saham dan pelatih di Como, Fabregas memiliki ikatan yang kuat dengan klub tersebut. Hugo Ekitike dipastikan akan meninggalkan Eintracht Frankfurt pada akhir musim ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, beberapa klub besar termasuk dari Premier League Inggris telah menghubungi pihak pemain dan klubnya. Ekitike sendiri ingin fokus membantu Eintracht Frankfurt untuk lolos ke Liga Champions sebelum memutuskan masa depannya. Pemain berusia 22 tahun yang berposisi sebagai striker ini telah mencetak 15 gol di Bundesliga musim ini. Kepindahan Ekitike ke Liga Premier Inggris akan menjadi tambahan menarik bagi kompetisi tersebut. Paris Saint-Germain memberikan kejutan istimewa bagi seluruh stafnya yang berjumlah 600 orang sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan tim mencapai final Liga Champions. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi mengumumkan bahwa setiap anggota staf akan menerima tiket gratis dan biaya perjalanan ditanggung untuk menyaksikan langsung pertandingan final melawan Inter Milan di Munchen pada 31 Mei mendatang. Langkah ini diambil sebagai pengakuan atas kontribusi besar seluruh elemen klub, bukan hanya pemain di lapangan, dalam mengantarkan PSG menuju puncak kompetisi Eropa. Klub raksasa Brazil Flamengo dilaporkan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi dalam upaya mendatangkan Joao Felix. Menurut laporan dari Globo Esporte, salah satu alasan utama Flamengo mundur adalah gaji Felix yang dianggap terlalu tinggi. Selain itu, pemain depan Chelsea yang saat ini dipinjamkan ke Milan tersebut juga memiliki tawaran dari klub-klub Eropa dan tampaknya lebih memilih opsi tersebut. Keputusan ini menjadi pukulan bagi Flamengo yang sebelumnya tertarik untuk memperkuat lini serang mereka menjelang Piala Dunia Klub. Real Betis sangat terkesan dengan performa Anthony, pemain sayap yang dipinjam dari Manchester United. Presiden Real Betis Angel Haro secara terbuka menyatakan niat klub untuk memperpanjang masa pinjam Anthony 1 tahun lagi. Anthony telah menjadi pahlawan bagi Betis di paruh kedua musim ini, membantu tim kembali bersaing untuk mendapatkan tempat di Liga Champions La Liga dan memimpin tim ke final Liga Konferensi. Dalam 21 pertandingan bersama klub Spanyol tersebut, pemain sayap ini telah mencetak 8 gol dan memberikan 5 assist. Carlo Ancelotti, pelatih legendaris Real Madrid, dikabarkan akan segera mengakhiri masa baktinya di klub raksasa Spanyol tersebut setelah pertandingan El Clasico melawan Barcelona. Kepergiannya menandai babak baru dalam karirnya, di mana ia dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk menjadi pelatih tim nasional Brazil menjelang Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Brazil CBF saat ini tengah menunggu konfirmasi resmi dari Ancelotti untuk mengesahkan kontrak tersebut. Keputusan ini menjadi momen emosional bagi para penggemar Real Madrid. Barcelona berhasil mengumpulkan 116 juta euro dari kampanye Liga Champions 2024-2025. Jumlah yang signifikan ini berasal dari berbagai faktor, termasuk biaya partisipasi awal, peringkat koefisien klub selama 10 tahun terakhir, poin yang diperoleh selama fase grup, dan babak gugur, serta bonus untuk melaju ke tahap selanjutnya dari turnamen. Meskipun perjalanan Barcelona di Liga Champions berakhir dengan eliminasi oleh Inter Milan di semifinal, uang hadiah yang diperoleh akan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan keseluruhan klub untuk musim ini. Kabar gembira menghampiri Barcelona jelang El Clasico. Alejandro Balde dilaporkan dalam kondisi pemulihan yang sangat baik dan siap untuk kembali beraksi. Bek kiri andalan ini sebelumnya harus absen karena cedera hamstring distal di paha kirinya yang membuatnya melewatkan beberapa pertandingan penting, termasuk laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund dan Inter, serta final Copa del Rey melawan Real Madrid.
Kembalinya Balde tentu menjadi suntikan moral yang signifikan bagi tim Hansi Flick yang tengah berjuang keras untuk meraih gelar La Liga. Joe Gomez terlihat kembali bergabung dengan sesi latihan tim utama. Pemain bertahan ini telah absen sejak Februari karena cedera hamstring yang dialaminya. Kembalinya Gomez ke lapangan latihan memberikan harapan baru bagi lini belakang Liverpool yang sempat mengalami masalah cedera pemain. Arne Slot, pelatih Liverpool, mengisyaratkan bahwa Gomez mungkin akan dilibatkan dalam beberapa pertandingan terakhir kampanye Liga Premier. Jack Wilshere, mantan gelandang Arsenal, akan meninggalkan Norwich City setelah klub Championship tersebut memutuskan untuk tidak mempermanenkan posisinya sebagai pelatih interim. Wilshere yang bergabung dengan Norwich pada Oktober 2024 setelah 2,5 tahun melatih Arsenal U18, kini berambisi untuk mencapai peran sebagai pelatih kepala di klub lain. Keputusan ini diambil setelah Norwich melakukan evaluasi menyeluruh dan memutuskan untuk mencari opsi eksternal yang lebih sesuai dengan visi jangka panjang klub. Arsenal telah memulai pembicaraan kontrak baru dengan bek tengah andalannya, William Saliba, menurut laporan dari David Ornstein dari Athletic. Langkah ini diambil untuk mengakhiri ketidakpastian mengenai masa depannya di tengah rumor ketertarikan dari klub raksasa Spanyol Real Madrid. Saliba, yang kontraknya saat ini berlaku hingga 2 tahun ke depan, menjadi prioritas bagi The Gunners untuk dipertahankan. Direktur olahraga Arsenal Andrea Berta telah mengambil inisiatif untuk menghubungi perwakilan Saliba dengan tujuan memperpanjang masa baktinya di Emirates Stadium. Gelandang Liverpool Alexis Mac Allister dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier Inggris untuk bulan April. Pengumuman ini dirilis langsung oleh situs resmi Liga Premier Inggris. Kemenangan ini menjadikan pemain Argentina keempat dalam sejarah meraih penghargaan prestisius ini. Di sepanjang bulan April, pemain tengah yang lincah ini mencatatkan 2 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan Liga Premier. Kontribusinya sangat krusial dalam membantu Liverpool meraih 4 kemenangan penting dan yang terpenting mengamankan gelar juara IPL musim ini. Manajer Wolverhampton Wanderers, Victor Pereira, resmi meraih penghargaan Premier League Manager of the Month untuk bulan April 2025. Prestasi ini diraih berkat performa impresif timnya yang berhasil mencatatkan 5 kemenangan beruntun di Liga. Dalam 5 pertandingan tersebut, Wolves menunjukkan konsistensi dan strategi jitu yang membantu mereka meraih hasil maksimal, yakni kemenangan 1-0 atas West Ham, 2-1 atas Ipswich, 4-2 atas Tottenham, 1-0 atas Manchester United, dan 3-0 atas Leicester City. Kabar menggembirakan sekaligus mengejutkan datang dari para penggemar sepak bola Inggris. Premier League dipastikan akan memiliki 6 tim yang berlaga di Liga Champions musim 2025-2026. Kepastian ini didapatkan setelah Premier League menjadi liga dengan nilai koefisien tertinggi dalam ranking UEFA yang memberikan tambahan 1 slot otomatis. Selain itu, 1 slot tambahan diperoleh melalui jalur juara Liga Eropa yang saat ini berpotensi diraih oleh Manchester United atau Tottenham Hotspur. West Ham United mengumumkan kepergian 4 pemain senior di akhir musim ini sebagai agen bebas. Aaron Cresswell, Lukas Fabianski, Vladimir Koval, dan Danny Ings dipastikan tidak akan memperpanjang kontrak mereka. Pengumuman ini menandai akhir dari sebuah era, terutama bagi Cresswell yang telah mengabdi selama 11 tahun dan mencatatkan 365 penampilan untuk The Hammers. Kepergian mereka meninggalkan lubang besar dalam skuad, namun juga membuka peluang bagi pemain muda untuk bersinar. Kabar mengejutkan datang dari Komisi Disiplin PSSI yang menjatuhkan sanksi berat kepada pemain andalan PSM Makassar, Yuran Fernandes, berupa larangan beraktivitas dalam sepak bola Indonesia selama 12 bulan dan denda sebesar 25 juta rupiah. Yuran Fernandes sebelumnya sempat membuat unggahan bersifat kritikan pada Liga 1 usai PSM Makassar dikalahkan PSS Sleman 1-3. Sang kapten menulis kritikan keras. Keputusan berat dari Komite Disiplin PSSI ini sangat disayangkan oleh pihak PSM. Pihak PSM pun tegaskan akan mengajukan banding terkait keputusan Komite Disiplin PSSI ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.